Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah dan juga menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti oleh beliau. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب الذي
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 40. Halaman 40 alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzi ayyuhal mu'minul asi an ma'siyatika. Wahai orang mukmin yang sering bermaksiat, tinggalkanlah kemaksiatanmu. Jadi Al-Habib berpesan kepada kita semua, wahai orang yang masih suka bermaksiat, tinggalkanlah kemaksiatanmu, tinggalkanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu merugikan pelakunya, bukan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa, setiap maksiat, setiap larangan Allah akan merugikan yang mengerjakannya, bukan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap ketaatan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita laksanakan menguntungkan yang mengerjakannya, bukan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kemaksiatan karena takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kemaksiatan karena takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, boleh enggak kita meninggalkan dosa karena takut neraka? Maka jawabannya boleh. Boleh enggak kita mengerjakan sholat takut kalau tidak sholat nanti disiksa oleh Allah? Jawabannya adalah boleh, hadirin sekalian. Dan itulah keikhlasan. Meskipun keikhlasan yang rendah, hadirin sekalian, kita jangan dulu merasa hebat, merasa bangga. Saya ini takut kepada Allah, nggak takut kepada neraka, takutnya kepada Allah. Itu kelas para wali, hadirin sekalian. Kelas yang Allah, kelasnya para nabi, kelasnya para wali, kelasnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas kita ini masih ikhlas yang minim, hadirin sekalian. Kita meninggalkan larangan Allah karena takut ancaman Allah, karena takut nerakanya Allah, itu sudah ikhlas, hadirin sekalian. Itu boleh, hadirin sekalian. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah karena ingin mengharapkan ridho Allah, karena ingin mengharapkan surganya Allah, itu boleh, hadirin sekalian. Jadi kita mengharapkan surga boleh, bahkan dianjurkan. Itulah gunanya anjuran-anjuran terhadap surga maupun larangan, ancaman-ancaman terhadap nerakanya Allah, hadirin sekalian. Jadi orang yang taat kepada Allah, misalkan dia sholat, lalu ketika dia sholat ingin mengharapkan surganya Allah, itu ikhlas, hadirin sekalian. Itu sudah ikhlas. Taraf kita ini, hadirin sekalian, taraf iman kita ini yang masih lemah, hadirin sekalian. Jadi kita mengharapkan surga, takut dari neraka, sehingga kita taat pada Allah, sehingga kita menjauhi larangan Allah, itu kita sudah ikhlas, hadirin sekalian. Nah, kita ibadah sungguh-sungguh, lama-kelamaan dengan ibadah yang khusyuk, dengan keikhlasan itu, maka nilai keikhlasan kita akan meningkat sedikit demi sedikit, hadirin sekalian. Pada suatu saat ketika kita ibadahnya sudah luar biasa, bisa saja kita udah nggak takut neraka, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak takut neraka bukan berarti dia bermaksiat, bukan, tetapi takutnya kepada Allah, hadirin sekalian. Nah, ini sudah luar biasa kalau orang sudah seperti ini. Tinggalkanlah kemaksiatan, wa tub ila rabbika minha. Bertaubatlah kepada Tuhanmu dari kemaksiatan. Jadi hendaklah kita bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan, min qabli ayyunzila bikal mautu, sebelum datang kepadamu kematian. Jadi sebelum kematian itu datang kepadamu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan hidup kita, pedoman hidup kita,
satu-satunya yang bisa diikuti 100% hadirin sekalian, bertaubatnya kepada Allah setiap harinya 100 kali hadirin sekalian. Di dalam sabdanya Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya saya Rasulullah setiap hari bertaubat 100 kali, istighfarnya 100 kali, taubatnya 100 kali. Istighfarnya Rasulullah dengan istighfarnya kita beda hadirin sekalian. Istighfarnya Rasulullah dengan perenungan, dengan penghayatan, dengan kekhusyuan, beda dengan istighfarnya kita. Astaghfirullahaladzim, kita ingat pasar hadirin sekalian. Kita mengucapkan zikir kepada Allah, hati kita kemana-mana hadirin sekalian. Kita berzikir mulutnya, hatinya masih urusan dunia hadirin sekalian, masih lebih baik daripada yang gak istighfar sama sekali hadirin sekalian. Jadi meskipun sama-sama beristighfar kepada Allah, istighfarnya Rasul dengan istighfarnya kita pasti jauh kualitasnya hadirin sekalian. Nah, Rasulullah saja yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, atau dia maksum, terjaga dari perbuatan dosa, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, dosamu jikalau memang ada, yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Artinya kalau ada dosa sudah diampuni, padahal nggak punya dosa. Istighfarnya 100 kali dalam sehari hadirin sekalian. Nah, kita ya minimalnya ya 100 kali juga hadirin sekalian. Kita istighfar 100 kali meskipun belum dengan penghayatan, tapi berusaha sambil merenungkan kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahalazim. Astaghfiru, saya memohon ampun, Allah kepada Allah al-azima, yang maha agung. Saya memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Boleh lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh kita membaca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu istighfar yang paling utama hadirin sekalian. Jadi kita boleh membaca istighfar baik yang panjang maupun pendek. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, itu sudah beristighfar kepada Allah hadirin sekalian. Ditambah astagfirullahaladzim lebih bagus lagi, lebih panjang redaksinya lebih bagus lagi, menunjukkan penghayatan kita terhadap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita selalu bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian. Kalau kematian sudah datang hadirin sekalian, kita menyesal kita tidak berguna sama sekali hadirin sekalian. Jadi sebelum kematian itu datang, hendaklah kita menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang berpikir taubat mah bukan buat kita, buat yang masih mabok di jalan kereta, yang masih mabok di perempatan, yang masih berzina. Nah, kita hadirin sekalian, ini ungkapan keliru hadirin sekalian. Tiap orang Islam, tiap orang yang beriman hendaklah selalu bertaubat kepada Allah hadirin sekalian. Karena taubat itu ada tingkatan-tingkatan. Ada taubat dari kekafiran, dia orang kafir lalu masuk Islam, dia bertaubat dari kekafiran hadirin sekalian. Ada bertaubat dari berlumur dosa-dosa besar. Tadinya dia berjudi, tadinya dia berzina, tadinya dia mabuk, tadinya dia durhaka kepada orang tua. Ini contoh-contoh dosa besar. Lalu dia meninggalkan itu semua lalu bertaubat kepada Allah. Ini bertaubat dari dosa-dosa besar hadirin sekalian. Juga ada bertaubat dari dosa-dosa kecil hadirin sekalian. Nah, biasanya kita ini masih sholat tapi masih berghibah, masih sholat tapi melakukan dosa-dosa kecil, panca inderanya tidak dijaga. Kita bertaubat dari dosa-dosa kecil hadirin sekalian.
Nah, ada lagi bertaubat dari yang dibenci oleh Allah, yang dimakruhkan oleh Allah. Hal-hal yang makruh dia tinggalkan, itu namanya bertaubat dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang makruh juga sudah terhindar, apalagi yang haram, maka dia taubat dari yang tidak utama. Hadirin sekalian, ada amalan sama-sama mubah, ini boleh, tapi dia tinggalkan kemubahan itu, hal yang boleh itu, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dan pada akhirnya ada lagi bertobat amma siwallah. Amma siwallah artinya pikirannya sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya hanya Allah yang ada di dalam hatinya. Nah, ini sudah tingkatan yang tinggi, hadirin sekalian. Jadi tiap orang mukmin itu selalu butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatannya. Mari kita tinggalkan dosa-dosa karena takut kepada Allah, karena takut nerakanya Allah, karena ingin mengharapkan keridhaan Allah, karena ingin mengharapkan surganya Allah. Karena dunia itu hanya sebentar. Setelah kematian, hadirin sekalian, pejabat-pejabat yang korupsi, uang korupsinya nggak dibawa, hadirin sekalian, malah jadi beban buat di akhirat, hadirin sekalian. Orang yang bersenang-senang, berfoya-foya, uangnya banyak, segala sesuatunya beres dengan uang, ketika kematian itu datang semuanya berbeda 100%, hadirin sekalian. Hanya amal yang kita bawa. Maka kita persiapkan untuk kematian, yaitu hari-hari setelah kematian kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, hadirin sekalian. Fatalqa rabbaka danasan khabisan, maka kamu akan menemui Tuhanmu dalam keadaan berlumur dosa, dalam keadaan kotor dan hina. Jadi kalau kita tidak bertobat kepada Allah, kita akan menemui Tuhan kita dalam keadaan hina dan dalam keadaan kotor. Kita mau masuk rumah, baju kita kotor, badan kita kotor, habis main bola, habis main becek-becekan, sama orang tua dilarang, mandi dulu sana, bersihin dulu, baru masuk rumah. Nah, kita mau masuk surga, hadirin sekalian, diri kita berlumur dosa, nggak bisa langsung masuk surga, hadirin sekalian, dibersihkan dulu. Nah, dibersihkannya, hadirin sekalian, di neraka, hadirin sekalian. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang beriman, orang Islam yang berlumur dosa mau masuk surga, hadirin sekalian, dibersihkan dulu, hadirin sekalian. Dibersihkannya, dicuci biar bersih di neraka, lalu setelah itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna kama qalallahu, sehingga menjadilah engkau seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha ayat 20. Kalau kita tidak bertobat, maka kita seperti orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Tuhannya dalam keadaan berlumur dosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang Islam, hadirin sekalian, Islam tapi dosa-dosa besarnya banyak, maka dia masuk neraka jahanam juga, hadirin sekalian. Sama seperti orang kafir, sama seperti orang musyrik, sama seperti orang munafik di neraka jahanamnya. Tapi ada bedanya, hadirin sekalian. Kalau bedanya adalah kalau beragama Islam, dia nanti akan masuk ke dalam surganya Allah meskipun lama di neraka, hadirin sekalian. Tapi kalau orang musyrik,
orang kafir, orang munafik selama-lamanya di neraka hadirin sekalian. Tapi kalau orang beragama Islam, meskipun berlumur dosa, nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu hadirin sekalian tidak mati dan tidak hidup hadirin sekalian. Maksudnya adalah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika kulitnya hancur, maka dibuatkan kulitnya yang baru kembali untuk merasakan azab hadirin sekalian. Jadi kita disiksa hancur, dibuatkan lagi untuk dihancurkan lagi, begitu seterusnya siksa neraka hadirin sekalian. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan bercita-cita masuk hadirin sekalian, saya mah yang penting Islam. Kalau targetnya yang penting Islam, targetnya nggak tercapai, kafir hadirin sekalian. Tapi targetnya jadi waliullah, targetnya jadi orang soleh, targetnya nggak tercapai, nyerempet dosa dikit hadirin sekalian, nerakanya sedikit hadirin sekalian. Jadi targetkan kita jangan sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala hadirin. Jangan sampai kita bercita-cita yang penting mah Islam, nanti ntar juga masuk surga. Iya kalau nggak murtad di tengah jalan hadirin sekalian. Iya nggak kalau dia tidak tergiur dunia lalu imannya berubah hadirin sekalian. Banyak hadirin sekalian orang-orang yang menjual imannya karena dunia hadirin sekalian. Jadi oleh karena itu kita targetnya berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa taat pada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah hadirin sekalian. Wala ta'man, janganlah kamu merasa aman. Illam tubadir bit taubati, ketika kamu tidak segera bertobat, min isyanika, dari kemaksiatanmu, merasa aman. Ayyun zilallahu bika iqaban min iqabih, Allah akan menurunkan siksa dari siksaannya. Jadi janganlah kamu merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala ketika kamu tidak bertobat, ketika masih melakukan perbuatan dosa. Artinya jangan merasa aman dari siksa Allah hadirin sekalian. Wah di rumah mah aman, gak apa-apa. Allah bisa tenggelamkan rumah hadirin sekalian. Wah di sini mah aman, gak apa-apa. Allah bisa membuat orang tersebut celaka hadirin sekalian.